Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Rabu tanggal 7 September 2022. Semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Kami akan menyampaikan materi stock review hari ini untuk dapat dijadikan sebagai stock pick transaksi saham hari ini dengan time frame sesuai dengan trade plan yang akan kami sampaikan. Namun kami mengharapkan mengimbau Anda, minta Anda untuk melakukan riset sendiri, do your own research, karena kami memberlakukan pernyataan disclaimer atas materi kami ini. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Kemudian kita lihat saham yang akan kita review. Yang pertama kami dapatkan PT Bumi Resources Mineral Tbk, kode sahamnya BRMS ya, BRMS. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari BRMS. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan dan laba operasional masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya masih termasuk sehat. Sekarang kita lihat teknikalnya ya. BRMS kemarin ditutup di harga Rp234, naik 0,86% dari hari sebelumnya dengan volume yang meningkat signifikan. Hampir 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ya, dengan harga tertinggi ada di Rp238 dan harga terendah di Rp228. Kalau kita lihat di teknikalnya ini, bahwa harga kemarin masih di atas garis Fibo 38,2% ya, atau Rp226 ya, dengan posisinya uptrend ya, uptrend dengan posisi uptrend, dan kelihatan BRMS ini sedang membentuk dasar lembah baru ya. Dia sudah mulai mantul ya dari dasar lembahnya. Area beli yang dapat kami lihat di sini adalah di harga Rp228 sampai dengan Rp236. Rp228 sampai Rp236 dengan target harga di Rp262 dan manajemen resikonya stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp228. Dengan pernyataan lain, selama harga BRMS ini masih di atas Rp228 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian bagi yang sudah punya dengan target harga di Rp262. Oke, itu untuk BRMS. Selanjutnya kita masuk ke saham yang termasuk LQ45. Sini kami dapatkan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode sahamnya BBNI atau kita baca saja BNI ya. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari BNI. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, pendapatan, laba operasional, dan laba bersih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi BN ini masuk kategori sehat ya.
wajar karena LQ45. Karena kita masuk ke teknikalnya ya. BNI kemarin ditutup di harga Rp8.750, turun 1,12% dengan volume menurun. Dan harga tertinggi ada di 8.900 dan harga terendah ada di 8.700. Kalau kita lihat di sini, eh, BNI ini ada di atas garis Wibo 50% ya. 8.575 ya. Oke, dengan posisi eh, secara secara short term dan long termnya ini ya uptrend ya. Area beli yang kami lihat di sini adalah di batas Rp8.275 sampai dengan Rp8.675. Rp8.275 sampai Rp8.675 dengan target harga di Rp9.125. Adapun untuk manajemen risikonya, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 8.275. Dengan kata lain, selama BNI ini masih di atas harga 8.275, dia cenderung untuk meningkat ya, cenderung untuk meningkat menuju target harga di 9.125. Oke, itu untuk saham yang termasuk LQ45. Kemudian kita kembali ke saham yang di luar LQ45. Di sini yang kami dapatkan adalah PT Providen Investasi bersama TBK dengan kode saham PALM. Atau kita baca saja PALM ya, PALM. Kita lihat dahulu fundamental dari PALM. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10. Return on equity di atas 10%. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi masih termasuk sehat ya. Sekarang kita lihat secara teknikalnya ya. Oke, Palm ini kemarin ditutup di harga Rp835, naik 0,6%. Dari hari sebelumnya dengan volume juga meningkat. Dengan harga tertinggi ada di Rp845 dan harga terendah di Rp820. Ya. Kalau kita lihat di sini, Palm ini masih di atas garis Fibo 23,6% ya, atau Rp745 dengan posisi jangka pendek dia uptrend ya, posisi jangka menengahnya dia sideways. Oke, kalau kita lihat di sini area beli ya dapat dilakukan di harga 800 sampai Rp845, 800 sampai Rp845 dengan target harga di Rp930 ya. Untuk manajemen risiko dapat dilakukan tutup stop loss jika harga ada di bawah Rp800. Dengan perkataan lain, selama harga palm ini masih di atas Rp800, masih cenderung untuk menguat menuju target harga Rp930, sehingga dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian selama risk reward-nya masih memadai. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan
kami jika ada mohon sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, terima kasih yang sudah memberikan like, terima kasih banyak yang sudah memberikan subscribe, dan terima kasih juga buat yang mau berbagi materi kami ini. Karena menonton, memberikan like dan subscribe, bahkan berbagi, itu tidak dipungut bayaran, artinya gratis, dan itu menambah semangat kami untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.